Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya banggakan dan saya hormati, saya doakan semuanya semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat Allah dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, silahkan saudara menyimak video ini. Sesudah itu silahkan berkomentar dan mengkritik substansinya. Berikan sanggahan secara ilmiah, tidak menyinggung hal-hal yang bersifat fisik. Karena secara fisik kita semua adalah makhluk cucu anak Nabi Adam yang telah dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Saudara sekalian, mengkaji ilmu nasab tidak sama dengan mengkaji ilmu fikih. Ilmu nasab mengharuskan adanya catatan dari masa ke masa yang tidak terputus. Dan juga harus ada dalil yang qat'i, pasti. Ilmu nasab adalah ilmu pasti yang ada standarnya secara internasional. Bisa uji genetika di laboratorium seperti uji sampel di laboratorium untuk mengetahui suatu penyakit. Berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu dalilnya dhonni atau sangkaan yang diyakini sebagai kebenaran untuk diamalkan. Jadi ilmu fikih itu dalilnya dhonni untuk diamalkan. Tidak diperdebatkan. Yang mau percaya, yang mau ikuti, silakan ikuti dan amalkan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Itu dalilnya ilmu fikih. Maka di sana ada perbedaan pendapat, ikhtilaf. Ada banyak madhab di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih tidak bisa dipergunakan untuk menetapkan nasab seperti pendapat Buya Yahya yang menolak atau tidak membenarkan uji DNA. Bagaimana Buya Yahya menetapkan nasab menggunakan ilmu waris, ilmu fikih, di mana anak ditetapkan sebagai ahli waris bisa berdasarkan syuhrah dan intifadah. Ya udah pasti orang akan tahu karena anak itu dilahirkan di situ bisa dikenali oleh tetangganya, oleh saudara-saudaranya, dan masyarakat sekitarnya bahwa si A itu anak si B. Karena memang hidupnya semasa atau paling jauh ya satu generasi atau dua generasi. Maka penetapan nasab sebagai ahli waris itu bisa digunakan berdasarkan pengakuan tetangganya atau saudaranya atau orang yang tua ada di situ. Buya Yahya mengakui nasab Habib, tetapi tidak bisa membantah kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Padahal semuanya nanti itu akan dimintai pertanyaan dengan pertanggungjawabannya sekaligus. Yang mengaku-ngaku menjadi Habib akan dipertanyakan, mana buktinya saudara mengaku sebagai Habib itu? Catatannya mana? Urutan-urutannya mana? Itu selalu ada. Terus sampai kepada Rasulullah. Tidak hilang catatan itu. Itu dipertanyakan. Yang mengaku. Nah, sementara yang mengakui, macam kita-kita ini, yang ikut-ikutan, ya dia itu Habib.
Oh ya, saya percaya karena dia ilmunya tinggi. Nah, orang yang mengakui kepada seseorang sebagai Habib juga akan ditanya, atas dasar apa saudara mengakui seseorang itu sebagai Habib? Kalau saudara mengakui si A itu sebagai Habib karena saudara berguru di sana, mendapatkan ilmu di sana, pengakuan saudara atas ketersambungan nasib seorang Habib yang menjadi guru saudara itu tidak bisa diterima. Walaupun dia seorang alim, ulama, harismatik, berkaromah. Karena ilmu itu bisa dicari, kemuliaan bisa ditingkatkan, bahkan karomah juga bisa didapat dengan riyadhah. Tapi kalau nasab tidak bisa. Itu sudah takdir ketentuan Allah dan harus tercatat. Nah, begitu. Jadi yang mengakui dimintai buktinya. Saya ulang, yang mengaku-ngaku dimintai bukti secara sah. Yang mengakui juga dipertanyakan atas dasar apa. Maka kullun ulaika kana anhu mas'ula. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara terlanjur sesat karena kebodohan saudara, sebelum kita terlanjur sesat karena kebodohan kita soal Habib, hingga terperdaya oleh perilaku oknum Habib, maka mari kita fahami karya ilmiah, tulisan ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini. Saudara-saudara sekalian, inilah silsilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Ahmad Al-Muhajir. Nama-nama ini dalilnya pasti, tidak terbantahkan, dan diakui kesahihannya secara mutlak. Baru nasab yang berikutnya dari keturunan Ahmad Al-Muhajir inilah nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan, di mana Ahmad Al-Muhajir punya putra anak bernama Abdullah atau Ubaidillah yang menjadi datuknya Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia. Bagaimana bisa dipertanyakan, bahkan ditolak, tidak diakui, karena memang ada keterputusan. Datuknya Ba'alawi ini, Abdullah, yang dicantolkan, disambungkan dengan Ahmad Al-Muhajir. Inilah penjelasannya. Kalau pada abad keempat, yakni tahun di mana Ahmad Al-Muhajir wafat, tahun 345 Hijriah, nama Ahmad Al-Muhajir tidak punya keturunan bernama Abdullah. Udah pasti itu. Nah, sekarang kalau itu sudah pasti, kita coba apakah nama Abdullah itu juga tidak disebutkan di masa sesudah abad keempat, yakni tahun 345 Hijriah. Mari kita lihat. Ternyata kitab-kitab abad ke-5 Hijriah hanya menyebutkan anak bernama Muhammad yang nyantol dilahirkan dari Ahmad
Al-Muhajir. Artinya di abad kelima Hijriah itu tidak ada nama Abdullah atau Abdullah. Berarti 100 tahun abad kelima itu tidak ada yang menyebutkan Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Di abad ke-6 juga demikian, tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Abdullah adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir. Nah, kitab-kitab yang ada di abad ke-6 justru menyebutkan Ahmad Al-Muhajir itu punya putra bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Jelas di abad 6 tidak ada yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir. Kosong di abad 6. Kitab-kitab yang ada di abad ke-7 menyebutkan bahwa Ahmad Al-Muhajir hanya punya putra satu bernama Muhammad. Kitab di abad ke-7 ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Ahmad Al-Muhajir punya putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Berarti di abad ke-7 ini nama Abdullah kosong. Tidak ada. Kitab-kitab di abad 8 Hijriah menyebutkan kalau putra Ahmad Al-Muhajir cuma satu, yaitu Muhammad. Tidak ada kitab yang menyebutkan kalau Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah. Berarti abad 8 tidak ada catatan, tidak ada tulisan, tidak ada pengakuan kalau Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Kemudian kitab yang ada di awal abad ke-9 Hijrah juga tidak ada yang menyebutkan kalau Abdullah adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Berarti Abdullah atau Ubaidillah itu tidak ada, kosong. Tidak ada yang mengakui sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Itu di abad awal ke-9. Nah, fakta-fakta tersebut, kitab-kitab yang ada di abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9, yang tidak menyebutkan nama Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir, memberikan konfirmasi kepada kita bahwa selama 600 tahun Abdullah yang menjadi datuknya habaib di Indonesia ini tidak ada, tidak terdeteksi, dan tidak satupun para penulis waktu itu yang tahu. Bayangkan 600 tahun tidak tercatat dan tidak ada yang tahu. 600 tahun loh coy, tidak ada yang tahu. Tidak tertulis, tidak ada bukti, tidak ada manuskrip yang menyebutkan Abdullah adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Nah, baru di akhir abad 9 Hijriah muncul nama Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir di akhir abad 9. Dan itu disebutkan dalam kitab An-Nafhatul Ambariyah
karya Muhammad Kadhim bin Abil Futuh Al-Yamani. Baru muncul di akhir abad 9. Pada abad 10 Hijriah, nama Abdullah mulai disebut sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir. Padahal saudara-saudara, penyebutan nama itu cuma berdasarkan catatan secari atau sesobek kertas yang ditulis oleh Sayyid Muhammad As-Samarqandi dalam kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Nah, untuk meyakinkan pembaca kalau Abdullah atau Ubaidillah adalah putra Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Muhammad As-Samarqandi yang menyebutkan nama Abdullah sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Muhammad As-Samarqandi menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu punya putra bernama Muhammad Diam. Lalu meneruskan, dia juga punya putra, tapi tidak menyebutkan namanya. Jadi kalau dengan bahasa kita, penulis kitab itu menyatakan bahwa si A itu punya anak bernama Abdullah. Saya ulang lagi. Penulis itu menyatakan si A punya anak bernama Muhammad dan punya anak lain. Tetapi anak lain itu tidak disebutkan sebagai nama yang jelas. Nah, dengan cara ini penulis menggiring opini kalau Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak lain. Nah, anak lain itulah yang diberikan catatan, lalu catatannya berbunyi anak lain itu adalah Abdullah. Jadi berdasarkan catatan, ketika anak lain belum disebutkan namanya, maka anak lain yang belum disebutkan namanya itu titik-titiknya diisi nama Abdullah. Abdullah ini menjadi populer dan dijadikan pegangan oleh klan Ba'alawi sejak abad 14 Hijriah. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab Asy-Syamsud Dhahirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Masyhur yang wafat pada tahun 1320 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, dengan penjelasan sependek itu, ya, tidak ada catatan selama 600 tahun, kemudian ditemukan catatan di akhir abad 9 berdasarkan sobekan kertas yang tertulis di situ bahwa Ahmad Al-Muhajir punya anak lain dan anak lain itu adalah Abdullah. Sehingga Abdullah itu langsung nyantol kepada menjadi anaknya Ahmad Al-Muhajir. Maka pertanyaannya adalah, apakah secara ilmiah penisbatan nama seorang datuk bisa didasarkan pada sobekan kertas catatan yang dibuat oleh seorang santri yang hidupnya jauh berabad-abad
setelah wafatnya seorang yang menjadi cantolan datuk tadi. Secara ilmiah pertanyaannya ya. Sekian ratus tidak tercatat, sekian ratus tahun tidak tercatat, tiba-tiba hanya berdasarkan catatan, sobekan, nama, lalu nama itu nyambung. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa diterima secara ilmiah seorang keturunan Rasulullah bernama Ahmad Al-Muhajir meninggal dunia 600 tahun yang telah berlalu, yakni pada abad 4, kemudian tanpa ada bukti catatan yang mutawatir, yang sambung menyambung dari generasi ke generasi, tanpa ada manuskrip sejarah, tiba-tiba pada tahun 880 Hijriah, akhir abad 9, bisa menyambungkan nama Abdullah kepada Ahmad Al-Muhajir. Ini pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban secara ilmiah, bukti tentunya. Selagi pertanyaan ini belum terjawab secara ilmiah, berdasarkan catatan sejarah, catatan manuskrip, buku dan kitab-kitab yang sambung menyambung dari abad ke-1, abad ke-2, abad selanjutnya, tidak ada itu, maka sangat sulit umat Islam Indonesia dipaksa untuk mengakui nasab para habaib yang berasal dari Abdullah atau Ubaidillah yang menjadi datuknya para habib klan Ba'alawi di Indonesia. Jika Rabithah Alawiyah masih ngotot meminta umat Islam untuk mengakui kalau habaib itu zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tunjukkan kepada umat Islam Indonesia bukti-bukti kitab yang ditulis pada abad ke-4, yang ditulis pada abad ke-5, yang ditulis pada abad ke-6, yang ditulis pada abad ke-7, yang ditulis pada abad ke-8, yang ditulis pada awal abad ke-9. Tunjukkan itu. Kalau tidak bisa menghadirkan kitab-kitab tersebut, maka ya buktikanlah dengan tes DNA. Lalu publikasikan kepada umat Islam atau rakyat seluruh Indonesia. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankaru alaih. Bukti harus ditunjukkan oleh orang yang mengaku, dan sumpah harus disampaikan oleh orang yang tidak mengakuinya. Jadi secara bersama-sama. Gitu. Sekarang pun siap kami umat Islam untuk bersumpah. Tetapi buktikan dulu bareng-bareng. Jadi saudara sekalian, ini kitab karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya kita jadi pembelajar yang mau terus belajar, tidak membebek, apalagi berkaitan dengan
orang-orang yang selama ini telah membodohi kita. Kita sudah dibodohi dari dulu kalau kita wajib dan harus mengakui seorang Habib. Padahal, seperti saya katakan, orang yang mengaku harus tunjukkan bukti, dan kita yang mengakui juga dimintai pertanyaan atas dasar apa. Nah, kitab ini mencerahkan kepada kita semuanya, supaya tahu kita. Karena itu, jangan dituduh ini sebagai upaya memecah belah. Jangan dituduh ini sebagai upaya rasa hasut, benci terhadap Habib. Tidak. Kita tetap hormat dan sayang kepada Habib. Tapi dalam hal nasab, kita harus jelas. Supaya kita bisa memperlakukan Habib itu secara proporsional. Tidak seperti kemarin-kemarin didoktrin. Kalau yang namanya Habib, apapun ikuti dan dengarkan apa katanya. Nah, ini kalau dalam soal agama, oke, kita ikut. Soal ilmu, oke, ikut. Tetapi kalau mereka menggunakan atas nama dzurriyyah ini, lalu menghina-hina kita, menghina-hina pribumi, menghina-hina kiai-kiai Nusantara atas dasar ras tadi, maka ini harus dilawan. Ya, kita harus cerdas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.